Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan formasi seleksi CPNS dan P3K di tahun 2023. Untuk itu kepada rekan-rekan silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi baru-baru ini telah menutup pengajuan usulan formasi calon pegawai negeri sipil dan P3K di tahun 2023 di aplikasi e-formasi. Usulan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah hanya diterima hingga tanggal 30 April yang lalu. Setelah itu e-formasi langsung ditutup. Jadi rekan-rekan sekalian, e-formasi ini merupakan wadah yang digunakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk menampung usulan formasi pengangkatan CPNS dan P3K dari masing-masing instansi, baik itu instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah. Sikap tegas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi itu rupanya mengusik tenaga honorer K2, khususnya tenaga teknis administrasi. Kenapa demikian? Oleh karena cukup banyak pemerintah daerah tidak mengajukan formasi sesuai dengan jabatan yang selama ini diisi oleh mereka. Nah, rekan-rekan sekalian, maksudnya adalah di usulan e-formasi itu mayoritas pemerintah daerah tidak mengusulkan nama-nama jabatan yang memang ditempati atau diduduki oleh rekan-rekan kita para tenaga honorer K2, khususnya honorer K2 tenaga teknis administrasi. Hal itu yang dikatakan oleh Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia, Sahirudin Anto, pada media ini. Ia menyatakan bahwa Pak Asisten Deputi Perencana Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Abbas Subadja pihaknya ingin bertanya soal nasib tenaga honorer teknis administrasi. Kalaupun formasinya tidak diajukan, maka kemana akan dibuang para honorer tenaga K2 teknis administrasi tersebut? Jika instansi pusat dan pemerintah daerah yang belum mengajukan usulan kebutuhan CPNS tahun 2023 dan P3K tidak diberikan formasi tahun ini, lanjutnya bagaimana dengan status 2,3 juta lebih honorer yang masuk database Badan Kepegawaian Negara? Jadi rekan-rekan sekalian, sebanyak 2,3 juta tenaga honorer yang terdata pada pendataan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara di akhir tahun 2022 yang lalu. Nah, persoalannya sekarang adalah di e-formasi ini yang ditutup pada tanggal 30 April itu belum mengakomodir kebanyakan para formasi jabatan yang diduduki oleh para tenaga honorer K2 teknis administrasi. Bisa jadi mereka yang ada di instansi belum mengusulkan formasi aparatur sipil negara 2023 tersebut. Oleh karena itu, koordinator honorer K2 ini, Sahirudin, meminta dan bertanya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara apakah telah melakukan pemetaan terhadap 2,3 juta honorer itu. Ia menilai saat ini pemerintah hanya fokus kepada guru, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh. Jadi rekan-rekan sekalian, di usulan formasi itu kita berharap pemerintah daerah itu bisa mengusulkan formasi untuk tenaga honorer K2 teknis administrasi yang diusulkan pada aplikasi formasi tersebut. Koordinator honorer K2 ini meminta kepada para pimpinan instansi yang kompeten dalam penanganan tenaga honorer ini meminta bahwa tetap lebih memperhatikan honorer teknis administrasi, tidak hanya fokus di dalam pengangkatan aparatur sipil negara bagi tenaga guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh saja. Akan tetapi rekan-rekan sekalian, masih banyak tenaga teknis dan tenaga kependidikan yang belum disentuh dengan kebijakan pemerintah, terutama dalam keikutsertaan dalam seleksi penerimaan P3K dan pegawai negeri sipil yang akan dilaksanakan di pertengahan tahun ini.
Sairudin pun mengungkapkan bahwa honorer teknis administrasi dan teknis lainnya juga melaksanakan tugas, tidak hanya tidur serta ngerumpi. Sayangnya tenaga teknis tidak memiliki kementerian sehingga tidak memiliki orang tua yang bisa diminta untuk dibelikan permen karet. Jadi ini istilah yang diungkapkan oleh koordinator honorer teknis administrasi ini, bahwa yang membedakan tenaga honorer pendidikan dan kesehatan adalah tidak adanya kementerian khusus yang memang menangani tenaga honorer teknis administrasi. Sangat berbeda dengan tenaga honorer pendidikan, tenaga honorer tenaga guru dan kesehatan yang memang dibawahi oleh masing-masing kementerian, yakni Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan. Dibandingkan dengan tenaga guru, begitu banyaknya mendapatkan kebijakan melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, yang memang kebijakannya itu dianggap mampu menyelamatkan guru honorer dengan kebijakan-kebijakan yang telah diambilnya. Jadi rekan-rekan sekalian, sekedar diketahui bersama bahwa Kementerian Pendidikan memang diakui telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memang dianggap memperhatikan dan mengakomodir para tenaga honorer guru. Para guru honorer cukup tes P3K tahun 2021, yang tidak lulus pemberkasan menunggu 2022 melalui kebijakan status prioritas 1 atau P1, P2, P3 dan tanpa tes serta hanya melalui proses observasi. Jadi ini merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, yang memang dianggap bisa memperhatikan tenaga honorer di sektor guru. Beda halnya dengan tenaga honorer teknis administrasi yang memang tidak memiliki kementerian yang khusus menangani teknis administrasi. Ya, kemudian membandingkan honorer tenaga teknis ikut tes tetapi afirmasi tidak ada, tidak lulus tes administrasi, gugur, kemudian menunggu seleksi P3K tahun berikutnya dan berikutnya lagi terus. Jadi rekan-rekan sekalian, yang membedakan para tenaga honorer guru dan tenaga kesehatan dengan tenaga teknis administrasi adalah kebijakan afirmasi. Jika kebijakan honorer guru dan kesehatan diberikan kebijakan bonus nilai atau afirmasi, beda halnya dengan teknis administrasi yang sampai dengan saat ini memang belum mendapatkan kebijakan nilai bonus atau afirmasi pada saat mengikuti seleksi P3K. Akan tetapi satu kabar yang menarik bahwa beberapa waktu yang lalu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah bertemu dengan Badan Kepegawaian Negara untuk selanjutnya dapat mempertimbangkan ke depan ini tenaga teknis administrasi dapat diberikan kebijakan afirmasi dalam seleksi penerimaan P3K dan aparatur sipil negara. Semoga saja kebijakan itu bisa memihak dan mengakomodir seluruh tenaga honorer tenaga teknis administrasi sehingga bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah rekan-rekan sekalian, demikian informasi pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.